Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Octavian Kalastari, NIM 0724 110009. Dan ada 3 rekan teman saya yang akan ikut serta dalam presentasi kali ini. Ada Friska Febrianti, NIM 0724 1101. Kemudian ada Herdinda Setianingsih dengan NIM 0724 11022. Kemudian ada Yanio Ahmad Ditiro dengan NIM 0724 11005. Jadi di sini kita akan mempresentasikan mata kuliah biosel molekuler, di mana di sini kita akan mempresentasikan tentang sel hewan dan juga sel tumbuhan. Jadi kita langsung saja masuk ke inti materi, yaitu sel tumbuhan. Di sini ada nukleus. Nukleus ini sebenarnya terdapat di sel tumbuhan dan juga sel hewan, teman-teman. Jadi nukleus ini biasanya dia berbentuk oval atau bulat, dan dia biasanya berada di tengah-tengah. Kemudian di dalam inti sel atau nukleus ini terdapat nukleolus dan juga benang kromosom, di mana ada cairan yang tersusun atas air, protein, dan juga mineral. Kemudian nukleus ini juga memiliki beberapa fungsi, yaitu mengendalikan proses metabolisme, kemudian ada menyimpan informasi genetik atau gen dalam bentuk DNA, kemudian mengatur kapan dan di mana ekspresi gen harus dimulai dan dijalankan dan diakhiri, kemudian ada tempat terjadinya replikasi atau perbanyakan DNA. Kemudian bagian dari sel tumbuhan dan sel hewan yang ketiga adalah ribosom, di mana ribosom merupakan organel berukuran kecil dan padat dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein, di mana fungsi ribosom sendiri adalah tempat sintesis protein, fungsi translasi, dan berperan dalam kegiatan metabolisme sel. Oke, selanjutnya kita masuk ke retikulum endoplasma kasar. Jadi di retikulum endoplasma kasar di permukaannya itu terdapat bintik-bintik ribosom yang berfungsi untuk tempat melakukannya sintesis protein. Lalu di retikulum endoplasma halus, dia itu permukaannya tidak terdapat bintik-bintik ribosom. Ini tuh berfungsi untuk tempat metabolisme lipid, metabolisme karbohidrat, sama konsentrasi kalsium. Lalu selanjutnya kita masuk ke badan Golgi. Badan Golgi adalah organel sel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Lalu ada mitokondria. Mitokondria adalah organel yang tempat berlangsungnya respirasi pada makhluk hidup. Jadi sekarang kita masuk ke membran sel. Apa sih membran sel itu? Membran sel adalah lapisan tipis yang mengelilingi sel dan memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar. Nah, fungsinya itu mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel serta melindungi isi sel. Lalu ada dinding sel. Nah, dinding sel ini adalah lapisan kaku dari luar membran sel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja. Fungsinya itu memberi bentuk tetap, kekuatan, dan juga melindungi bagian sel tumbuhan. Nah, kloroplas yaitu organel yang mengandung zat klorofil pada zat hijau daun, serta fungsinya itu tempat berlangsungnya fotosintesis untuk menghasilkan makanan seperti glukosa dari cahaya matahari. Nah, bagian dari kloroplas yaitu ada membran luar. Nah, membran luar pelindung kloroplas bersifat permeabel, yaitu ada membran dalam, mengontrol zat yang masuk dan keluarnya dari stroma. Stroma itu yaitu cairan di dalam kloroplas, tempat reaksi gelap fotosintesis yang terjadinya yaitu siklus Calvin. Ada yang namanya tilakoid, keping pipih yang mengandung klorofil, tempat terjadinya reaksi terang fotosintesis. Lalu ada yang namanya granum atau jamak. Jamak atau bisa disebut juga dengan grana, yaitu tumpukan tilakoid yang meningkatnya efisien penyerapan cahaya. Lalu ada yang namanya lumen tilakoid, yaitu ruang di dalam tilakoid tempat akumulasi ion H+ selama reaksi terang. Lalu ada yang namanya DNA, kloroplas, dan ribosom, memungkinkan kloroplas membuat sebagian proteinnya sendiri. Jadi sekarang kita masuk ke bagian sel vakuola. Di sini ada gambar sel vakuola tumbuhan serta ada vakuola hewan. Vakuola sendiri itu adalah ruangan besar berisi cairan di dalam sel tumbuhan ataupun hewan. Nah, vakuola pada sel tumbuhan itu ukurannya besar. Biasanya hanya ada satu vakuola utama, yaitu vakuola center, yang fungsinya itu menyimpan air, nutrien,
pigmen, dan juga zat sisa, serta menjaga tekanan turgor atau kekuatan sel, membantu pertumbuhan sel dengan menekankan sitoplasma ke dinding sel, serta flokula pada sel hewan sendiri itu kecil dan juga banyak. Fungsinya itu menyimpan zat sisa atau zat yang memerlukan dalam jumlah kecil, terlibat dalam proses endositosis dan eksositosis atau penyerapan dan pengeluaran zat. Nah, sel tumbuhan mempunyai flokula besar dan permanen, sangat penting untuk struktur dan fungsi sel. Serta sel hewan sendiri memiliki flokula kecil, jumlahnya bisa lebih dari satu dan fungsinya itu lebih terbatas. Kemudian sini kita akan masuk kepada sel yang hanya ada pada hewan, yaitu ada yang namanya sentriol, yang mana sentriolnya adalah organel berbentuk tabung yang terdapat pada sel hewan yang berfungsi dalam pembelahan sel, mitosis maupun meiosis. Kemudian sentriol atau sentrosom ini berperan sebagai kutub dalam mitosis ataupun meiosis. Struktur ini hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop elektron. Lalu ada beberapa fungsi dari sentriol sendiri, yaitu membentuk kelengkapan pembelahan sel, kemudian ada membentuk benang spindle, kemudian membentuk silia dan flagella, lalu mengatur mikrobutulus yang berfungsi sebagai sistem rangka sel, dan juga membantu menentukan lokasi nukleus dan organel lain di dalam sel. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyebutan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.